Mulai tadi malam sampai entah berapa hari ke depan, entah berapa minggu ke depan, entah berapa bulan ke depan, bakal banyak kita saksikan orang marah-marah. Menolak hasil quick count. Tim Amin, tokoh-tokoh besar udah berkumpul katanya, menolak hasil quick count. Dengan alasan, masa iya, misal caleg PDI-nya banyak tuh yang dipilih, tapi presidennya milihnya bukan Ganjar Pranowo. Itu salah satu dalilnya. Tapi ini bisa kita gampang temukan di lapangan. Termasuk saya kemarin di TPS, orang itu saya tahu dia adalah pendukung PDIP bila di tingkat daerah. Dia nyoblos caleg PDIP bila di tingkat daerah. Tetapi presidennya coblos Prabowo. Ada banyak kasus seperti itu. Banyak sekali. Jadi tidak mesti include bila caleg misal PDIP itu unggul di dalam suara, tapi pilihan capresnya lain, bukan Ganjar. Itu banyak kasus. Bahkan tetangga saya itu tuh milih caleg kabupatennya itu dari PKS, tetapi pilihan presidennya Prabowo. Itu banyak, gampang kita temukan. Jadi tidak mesti include loh. Jadi dalil itu gampang sekali dipatahkan. Dengan kita coba cek aja di lapangan. Coba kita lihat masyarakat lah. Jadi nggak mesti kalau calegnya moncer dari PKS misal include dengan presidennya pasti pilih Anies, enggak. Kalau kemudian caleg PDIP moncer lalu pasti bakal pilih Ganjar, enggak. Pilihan presiden itu beda masing-masing, bos. Sampai-sampai ini ada Habib yang marah-marah, ngamuk-ngamuk dia tuh. Habib marah-marah, ngamuk-ngamuk. Wah, kita tolak. Anda, kita coba cek deh. Silakan Habib. Ya, terima kasih Mbak Rahma. Jadi pada kesempatan yang baik ini kita ingin menyampaikan kepada seluruh rakyat Indonesia yang merasa mempunyai kedaulatan. Sekarang kedaulatan telah nyata diinjak-injak dan diabaikan oleh rezim yang sangat merusak dan sangat menghancurkan kedaulatan kita ini. Jadi apakah kita masih percaya dengan rezim yang sekarang ini menjadi penyelenggara pemilu, yang katanya pemilu akan damai, pemilu akan adil, pemilu akan luber, akan jujur dan lain sebagainya. Ternyata pemilu ini adalah pemilu tipu-tipu. Jadi sebetulnya dengan quick count yang ada di media sekarang ini, kita minta kepada segenap rakyat Indonesia tidak percaya. Ya, kenapa? Karena ini adalah tipu-tipu saja, ini sihir. Ya, jadi sama ini memang rezim Fir'aun, lalu kemudian dikelilingi oleh tukang sihir. Jadi kita sekali disihir seakan-akan kita ini kalah, nggak berdaya. Padahal kita ini realnya kuat. Maka kita harus buktikan bahwa quick count tersebut tidak bisa dipertanggungjawabkan secara keilmuan dan secara akademis. Nah, tentunya dengan apa? Dengan berbasis daripada real count yang akan kita telusuri ini. Apakah nanti itu quick count itu sinkron dengan quick count atau tidak? Kalau tidak berarti memang ini abal-abal, ya, tidak boleh kita percaya. Dan itu tidak legitimate. Tidak legitimate, ya. Ini sudah jelas ya. Jadi dari awal saya sudah pernah menyampaikan dalam podcast bahwa rezim sekarang ini mereka ingin menjadi penyelenggara pemilu, mereka akan menjadi pemain juga dan sekaligus menjadi wasit, sekaligus menjadi pemenang. Ini nggak bisa seperti ini. Ini adalah kekejaman, kebejatan moral berbangsa ini. Kita nggak boleh, maka rakyat semua harus sadar. Jangan percaya ini adalah rekon, ini adalah sihir. Ya, jangan percaya kita. Oleh karena itu, maka mari sama-sama kita bangkit, rakyat Indonesia, bangsa Indonesia yang masih punya nalar, masih menjunjung tinggi nilai-nilai agama. Karena rezim ini sudah nggak punya agama, nggak punya moral, bejat ini. Apa yang kita percaya dari orang yang rezim yang bejat?
Nggak bisa. Jadi kita sekarang rakyat harus menyatu, harus bangkit, harus membuktikan bahwa quick count tidak bisa dijadikan tolok ukur kemenangan rezim ini. Ya, saya kira itu mungkin sementara waktu. Ya. Intinya tadi percayakah Anda dengan hasil kemenangan Prabowo ini berdasarkan quick count dengan proses pemilu yang penuh kecurangan seperti diungkap di film Dirty Vote itu ya, dari awal prosesnya yang tidak mungkin kecurangan itu tidak akan dilanjutkan di hari H. Ya, jadi ada satu lagi pesan saya bahwa kita dikasih message dari Al-Qur'an, idza ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Kalau kita mendapatkan satu berita, satu kabar, ya kan, atau satu seperti berita tentang masalah hasil ini, ya kan, dari orang-orang yang fasik. Fasik itu tidak ada moral, tidak ada agama, tidak kenal dosa, tidak merasa bersalah. Nah, itu orang-orang fasik itu, ya kan. Itu memberikan berita, maka kita harus tabayun. Tabayun itu artinya kita cross check. Bagaimana kita meng-cross check bahwasanya mereka itu menang? Mereka tidak menang sebetulnya. Dengan apa? Dengan quick count tadi. Itu dengan quick count kita buktikan dengan real count. Ya. Pasti akan kena. Jadi kita akan membangkitkan semangat rakyat untuk melawan secara hukum gitu ya. Iya. Ya. Baik, memang. Oke. Saya yakin dari dulu juga mengatakan bahwa pemilu ini akan curang. Kalau benar-benar Anda punya keyakinan itu, Bib. Ya. Kenapa tidak membuat gerakan? Udah ada, jangan dilangsungkan pemilu kali ini, kemarin tanggal 14. Demo aja besar-besaran. Kenapa nggak melakukan itu? Berarti kalian itu kan merasa, oh jangan-jangan Anies menang nih. Kalau Anies menang nggak jadi curang. Jadi itu dalil-dalil basi. Dalil-dalil basi. Satu kali lagi, argumentasi tokoh-tokoh besar yang ada di Amin itu mengatakan caleg PDIP, dalilnya caleg PDIP. Cara kepartaian itu banyak pemilih menang ya, tetapi pilihan presidennya kok bisa Prabowo. Oh, gampang kita temukan yang kayak gitu. Tidak include, bos. Beda loh, beda level antara kabupaten, misal calegnya kadang-kadang calegnya juga turun ke masyarakat memberikan apa gitu loh. Urusan presidennya kadang-kadang calegnya ya terserah kalian, yang penting saya menang gitu loh. Kadang-kadang kalau membawa sentimen, caleg ini ngotot nih kepada masyarakat, kalau pilih saya harus pilih presiden yang diusung oleh partai saya, remuk tuh si calegnya. Karena biasanya di masyarakat itu kalau urusan presiden dia punya pilihan masing-masing yang bisa jadi berbeda dengan partai, ya, sangat mungkin bisa berbeda dengan partai. Beda loh. Ini kasusnya gampang ditemukan. Coba aja cek di lingkungan kalian. Di kabupaten itu rata-rata ya sendiri-sendiri aja, tidak membawa presidennya. Justru kalau ngotot maksa kepada masyarakat, pilih saya dan pilih presiden yang diusung oleh partai saya, itu malah nggak suka tuh masyarakat. Akhirnya banyak yang caleg-caleg itu ngomong, yang penting saya menang, nggak apa-apa Anda milih presiden jagoan dari partai saya nggak menang. Begitu kasusnya banyak loh. Tuh ya. Sebagai contoh sekali lagi di lingkungan saya inilah. Itu bendera PKS tuh edan di sana. PKS, bos. PKS tuh berjejer benderanya. Tapi pilihan presidennya Prabowo. Itu fakta. Calegnya PKS karena mungkin sudah dari dulu kenal, memberikan bantuan apa itu segala macam. Tapi untuk urusan presidennya beda. Ternyata beda. Tidak kemudian lantas jadi Amin pemenangnya di sini di TPS saya. Itu real. Saya menyaksikan langsung. Udahlah, terima aja kekalahan. Terima aja. Jangan memprovokasi masyarakat. Malah ngomong ABCD itu segala macam.
Di Ciamis aja, nih datanya di Ciamis. Fakta itu. Aminnya cuma berapa kecamatan yang menang. Pragib Edan yang basis nih di Ciamis itu basis 212 loh bos. Basis FPI loh. Orang lalu kemudian berkesimpulan bahwa Ciamis itu pasti menang telak Anies. Ternyata enggak. Cuma berapa kecamatan masih banyakkan Prabowo. Itu fakta. Di Ciamis, daerah yang siapa sih yang nggak tahu Ciamis yang dikasih karpet merah dulu 212 tuh. Tapi Prabowo tetap unggul. Apalagi di wilayah-wilayah yang lain. Mungkin juga sama. Makanya di Jawa Barat, saya percaya Jawa Barat itu Prabowo unggul. Kenapa? Karena salah satu patokannya Ciamis. Ciamis saja sudah seperti ini, bos. Apalagi di wilayah-wilayah yang lain. Wah, Ciamis itu siapa yang tidak kenal Ciamis sih? Fanatiknya luar biasa. Dulu pas ketika kesini Anies tuh, edan-edan kan masyarakat ngumpul sampai penuh alun-alun tuh. Wah, ribuan orang. Tapi ketika kemarin pencoblosan Prabowo unggul, aneh itu tuh. Jadi beda hal ya. Jadi itu fakta, Makanya saya percaya ini kemenangan Prabowo telak. Saya percaya. Mungkin karena udah 2 kali lah nyapres sehingga masyarakat tahu. Ada rasa kasihan juga, nggak apa-apalah. Saya coblos Prabowo aja, kasihan, pengen tahu ketika dia memimpin seperti apa. Ada loh yang kayak gitu. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Jangan terprovokasi. Biarkan para elit yang meluapkan kekecewaannya dengan berbagai cara. Tapi kita sebagai masyarakat jangan terprovokasi. Saya yakin pemilu ini hasil quick count itu ya seperti itulah adanya. Bukan ngarang. Bukan kecurangan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.